Purba, guru pada SD Negeri 3 17 Borong. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Tuti Herawanti MSPD. Beliau adalah guru kelas 1 SD Negeri 3 17 Borong. Selamat siang Ibu Tuti. Ya Bu, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi yang nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum observasi di kelas nanti. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oh iya, baik Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan nanti? Baik Bu, jadi di sini tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat saya mengajar nanti itu peserta didik dapat menunjukkan konsep sama banyak, lebih banyak dan lebih sedikit dari dua kelompok benda dengan menggunakan benda yang konkret. Jadi seperti itu tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai atau bagian yang ingin Ibu lakukan dalam kegiatan observasi nanti itu seperti apa Bu? Nah, di sini untuk area pengembangannya saya menggunakan dua pengetahuan, yaitu bagian pengetahuan dan keterampilan. Bagian pengetahuannya di sini siswa nanti sudah bisa tahu yang bagaimana itu dikatakan sama banyak, lebih banyak dan lebih sedikit. Terus kalau di bagian keterampilannya mereka mampu mengoperasikan untuk mengetahui konsep sama banyak itu yang seperti apa. Gitu. Jadi ada aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Baik. Kemudian saya juga ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya. Untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan keaktifan siswa saya. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, sedangkan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Nah, yang akan Ibu terapkan di kelas adalah strategi pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu model pembelajaran PBL dan juga menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Kurang lebih seperti itu ya Bu? Iya Bu, benar seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas nanti? Untuk medianya saya akan menggunakan PPT, lembar kerja peserta didik, dan laptop. Kedengarannya sangat menarik ya Bu. Nah, Ibu kan sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian juga area pengembangan, strategi pembelajaran, dan juga metode yang akan Ibu gunakan. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakannya pada hari Rabu di kelas saya sendiri pada jam pertama sesuai jadwal pelajaran.
Oh baik, jadi hari Rabu di kelas Ibu sendiri yaitu kelas 1. Jadi saya izin ya Bu untuk datang ke kelas Ibu akan melakukan supervisi kelas. Jadi saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Dan setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas, kita juga akan mengadakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Dan sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan singkat kita ini? Baiklah Ibu, saya ingin mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, dan sudah mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Jadi saya mulai memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan saat ini. Luar biasa ya Bu. Nah kalau begitu terima kasih atas waktunya, dan Ibu Tuti sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Dan saya harap melalui kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi saya akhiri cukup sekian percakapan kita hari ini Bu, dan sampai berjumpa di kelas Ibu pada hari Rabu nanti ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Iya. Teman-temannya untuk berdoa. Ayo Nadia. Berdiri siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Konkret. Yang mana itu benda konkretnya? Ini benda konkret, benda nyata. Jadi dua kelompok mau dibedakan sebentar. Tadi ini ada kelompok es-krim, ada kelompok spidol. Sekarang perhatikan di atas ini. Ada apa bacanya di atas? Terima kasih. Berarti kalau bilang terima kasih itu pelajarannya selesai. Coba dilanjut. Coba biji salaknya dulu kasih kembali ke mejanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini tetap masih bersama saya Sri Wahyuni Latif, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bulukumba, guru pada sekolah SD Negeri 3 17 Lorong. Jadi kali ini saya tidak sendiri. Saya masih ditemani oleh Ibu Tuti Herawanti M SPD sebagai guru yang diobservasi, dan didampingi juga oleh pengajar praktik saya Ibu Andi Jusmawati SPD. Baiklah Ibu Tuti, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah saya mengamati bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Jadi sebagaimana tadi saya katakan bahwa kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra observasi,
Dan kemudian saya juga sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas Ibu. Jadi untuk percakapan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi kelas yang telah dilaksanakan. Jadi adapun tujuan kita melakukan percakapan pasca observasi ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu terkait proses observasi yang telah dilaksanakan di kelas Ibu. Ibu, untuk perasaan saya setelah diobservasi, tentunya perasaan saya sangat senang karena terlaksana dengan lancar meskipun ada beberapa kekurangan selama proses pembelajaran yang saya lakukan waktu itu. Jadi alhamdulillah karena Ibu merasa senang, kemudian saya lihat pelaksanaannya juga berjalan lancar ya Bu. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran juga saya lihat sudah dilaksanakan sesuai dengan modul ajar yang Ibu siapkan. Nah, selanjutnya menurut Ibu apa hal baik yang dirasa Ibu sudah lakukan selama pembelajaran? Nah, pada pembelajaran kemarin itu menurut saya sudah menggunakan strategi dan media pembelajaran yang menurut saya sudah tepat dalam materi yang saya ajarkan. Kemudian saya juga sudah melatih siswa untuk berani tampil di depan kelas untuk berbicara, melakukan presentase hasil diskusi kelompoknya. Bagus ya Bu. Jadi media pembelajaran yang tepat juga bisa membuat siswa berani berbicara. Jadi pada saat observasi saya memperhatikan Ibu, media pembelajaran yang digunakan itu adalah benda-benda konkret yang sehingga siswa bisa dengan mudah membayangkan ya materi yang Ibu sampaikan. Kemudian apakah Ibu merasa puas dengan pembelajaran yang kemarin Bu? Kalau saya Bu masih merasa kurang puas karena untuk kedepannya saya ingin mengingat pembelajaran yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya akan merasa puas ketika saya sudah bisa, semua siswa saya sudah bisa menyerap materi yang saya ajarkan. Jadi materi itu bisa bermakna bagi mereka sehingga mereka juga lebih aktif dalam pembelajaran. Berarti dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan saat itu masih ada yang membuat Ibu merasa kurang puas, begitu ya Bu? Iya. Berarti ada kendala yang Ibu hadapi selama pembelajaran kemarin, karena saya mendengar bahwa tadi Ibu merasa belum puas, masih kurang puas. Iya Bu, jadi kemarin itu saya menghadapi kendala pada saat mengkondisikan kelas karena masih ada siswa yang merasa tidak terima ketika dibagi kelompoknya. Mereka juga kurang termotivasi saat belajar sehingga ketika pembelajaran berlangsung mereka kurang aktif. Lalu kira-kira apa yang ingin Ibu perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya di kelas Bu? Saya akan mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik sehingga pembelajaran bisa lebih menyenangkan, dan saya juga akan menumbuhkan motivasi mereka sehingga mereka bisa lebih aktif ketika melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya juga ingin menanyakan seperti apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan nantinya Bu? Seperti memperbaiki kegiatan-kegiatan yang kemarin belum terlaksana dengan maksimal. Terus kedepannya saya juga akan menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu, saya rasa itu sangat bagus ya. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut yang Ibu
Insya Allah secepat mungkin. Iya. Jadi saya juga berharap semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik, sehingga ibu dapat menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa, sehingga tujuan pembelajaran yang ibu akan ajarkan pada saat itu dapat tercapai. Iya. Baiklah Bu, sebelum kita mengakhiri percakapan kita, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Tuti atas kolaborasinya dan bersedia menjadi guru yang diobservasi, ya. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi lagi di lain waktu, dan saya juga menunggu cerita selanjutnya setelah Ibu Tuti melakukan rencana kita lanjut tadi. Jadi baiklah, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.